dapat dipastikan itu adalah pondok pesantren palsu. Tidak ada pondok pesantren asli yang bermadhab Hitler. Tidak ada pondok pesantren asli yang bermadhab Soekarno. Tidak ada pondok pesantren asli yang bermadhab Kartosuwiryo alias Dedengkot NI. Beberapa bulan ini kalender pendidikan Indonesia adalah masa pergantian atau tahun baru ajaran. Yang anaknya lulus SLTP memilih jenjang pendidikan SLTA yang terbaik untuk anaknya. Atau yang anaknya lulus SLTA tentu memilih perguruan tinggi yang terbaik untuk anaknya. Seiring dengan kerusakan akhlak generasi muda, menyebabkan banyak orang tua ingin mendidik anaknya dimasukkan ke dalam institusi yang dinamakan pondok pesantren. Hati-hati dan waspada, jangan salah memilih pondok pesantren. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di era modern, lembaga bernama pondok pesantren atau yang sering disingkat dengan sebutan pesantren kian jadi idola dan idaman banyak kalangan, bahkan utamanya kalangan kota yang dulu jauh dari pesantren, kini kalangan metropolis berbondong-bondong mendekati pondok pesantren, memasukkan anak-anaknya ke lembaga yang bernama pesantren. Hingga marak bermunculan di mana-mana lembaga atau asrama disebut pondok pesantren mahasiswa. Hal-hal tersebut satu sisi sungguh fenomena yang sangat menakjubkan, tetapi juga harus penuh kewaspadaan. Kenapa dengan semakin banyaknya berdiri lembaga diberi nama pondok pesantren, bak jamur bermunculan di musim penghujan, tetapi kita justru perlu waspada? Ya, kita semua tahu. Contoh kecil, beberapa bulan ini bangsa Indonesia dibuat heboh oleh ulah lembaga pendidikan berasrama yang diberi nama Pondok Pesantren Az-Zaitun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Terlepas dari gerbong besar kepentingan politik yang ada di belakang Az-Zaitun, melalui mimbar yang mulia di hari yang mulia ini saya tegaskan bahwa dasawarsa ini banyak pondok pesantren palsu. Tulisan atau reklamenya ditempel nama pondok pesantren, tetapi aktivitas dan program-programnya bukan identitas pondok pesantren, jauh dari roh pondok pesantren. Az-Zaitun hanya salah satu contoh. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di era modern kita temukan banyak sekolah dikasih asrama dan diberi nama pondok pesantren. Memilukannya, pemiliknya bukanlah alumni pondok pesantren. Pemiliknya sama sekali tidak mengerti tentang pondok pesantren, bahkan banyak yang pemiliknya lembaga tersebut sekedar membaca Al-Quran saja tidak bisa. Itulah gambaran pondok pesantren palsu. Dan sekali lagi, Az-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat adalah salah satu contohnya yang sedang viral. Az-Zaitun hanyalah salah satu dari contoh dari sekian banyak pondok pesantren palsu yang bercokol di muka bumi Indonesia. Sesungguhnya sungguh banyak pesantren-pesantren palsu lainnya di Indonesia. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kriteria pondok pesantren sudah jelas. Secara garis besar, ada 3 identitas keaslian pondok pesantren. Sebelum memasukkan anak-anak kita ke lembaga yang bernama pondok pesantren,
ada baiknya memperhatikan 3 hal berikut. Pertama, dalam konteks beragama. Dalam beragama, identitas keaslian pondok pesantren adalah lembaga tersebut istiqamah atau eksis mengajarkan kitab kuning, mengajarkan ajaran Islam sesuai dengan mazhab Islam al-mu'tabarah atau madhab-madhab Islam yang diakui oleh para ulama. Islam yang moderat, Islam yang toleran, Islam yang tawassut dan tawazun dalam konteks beragama. Dalam fikih pesantren tersebut dipastikan mengikuti salah satu dari 4 madhab. Entah madhab Hanafi, entah madhab Maliki, entah madhab Syafi'i atau madhab Hambali. Sedangkan dalam konteks akidah, jika pesantren itu asli pesantren, bukan pesantren palsu, maka dalam konteks akidah akan mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni madhab Imam Abu Hasan al-As'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Maka jika ada institusi mendeklarasikan sebagai pesantren tetapi tidak mengikuti madhab-madhab di atas, dapat dipastikan itu adalah pondok pesantren palsu. Tidak ada pondok pesantren asli yang bermadhab Hitler. Tidak ada pondok pesantren asli yang bermadhab Soekarno. Tidak ada pondok pesantren asli yang bermadhab Kartosuryo alias Dedengkot NI. Kedua, sebelum kita memasukkan anak ke dalam pesantren, kita harus melihat konteks pengasuhnya pesantren tersebut. Orisinilitas pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan yang dipimpin dan diasuh oleh seorang alim, atau dalam bahasa keseharian kita disebut kiai. Lazimnya ia lulusan pondok pesantren, ahli kitab kuning, orang yang mumpuni dalam bidang keagamaan, orang saleh, dan sekaligus selalu mendoakan para santrinya siang dan malam, ilmu dan akhlaknya menjadi tauladan. Jadi, ketika ada orang mendeklarasikan dirinya sebagai pengasuh atau pimpinan pondok pesantren, meskipun menggelari dirinya sebagai seorang syekh atau menggelari dirinya sebagai Syekhul Akbar sekalipun, tetapi jika tidak memenuhi kriteria tersebut di atas, maka ia bukanlah sosok asli pengasuh pesantren, tetapi ia adalah pengasuh pesantren palsu. Waspadalah. Apalagi jika ada oknum tapi nyata-nyata melakukan tindakan asusila atau tindakan tidak senonoh pada anak didiknya, jelaslah mereka jauh dari kriteria pimpinan pondok pesantren. Yang ketiga, sebelum kita memasukkan anak ke dalam pondok pesantren, kita juga harus melihat dalam konteks berbangsa dan bernegara. Dalam konteks bernegara, orisinilitas pondok pesantren adalah institusi yang setia kepada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan asas Pancasila. Karena membahas kemerdekaan RI tidak bisa lepas dari perjuangan para elit pesantren, sekaligus Pancasila juga lahir diprakarsai oleh para elit pesantren kala itu. Jadi, jika ada institusi yang mendeklarasikan diri sebagai pondok pesantren, tetapi bertujuan untuk menggusur NKRI dan tidak setia kepada Pancasila, maka lembaga semacam itu bukanlah pondok pesantren dan dapat dipastikan itu adalah wadah terorisme yang mengambingkan pondok pesantren. Waspadalah. Itulah 3 poin yang perlu kita amati sebelum memasukkan anak kita ke lembaga yang bernama pondok pesantren. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Orisinilitas pesantren jauh dari penyimpangan ajaran dan juga jauh dari politisasi atas nama agama dan jauh dari bisnis menumpuk materi atas nama pendidikan agama. Ironinya,
Jika dulu para elit politik hanya mendekati institusi pesantren dianggap mesin politik musiman yang unggul untuk menopang kekuatan politiknya, sekedar politisasi pesantren milik kiai tertentu yang dianggap bisa diperalatnya setiap menjelang event politik. Tetapi lebih aneh lagi, dasawarsa ini tidak tanggung-tanggung. Para politisi banyak yang mencitrakan dirinya sebagai kiai pemilik pondok pesantren dengan berbagai brandingnya. Para politisi mendirikan pondok pesantren demi untuk meraih target-target politiknya. Lihatlah para politisi karena pandai mencari sumbangan dengan proposal-proposalnya. Para politisi berbondong-bondong mendirikan sekolah, dikasih asrama, dan dikasih nama pondok pesantren. Dan yang mengelola adalah para tenaga bayaran. Sedangkan para politisi pemilik lembaga pendidikan tersebut larut sibuk dalam manuver-manuvernya di medan laga perebutan kekuasaan. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Dengan memiliki sekolah berasrama yang dikasih nama pondok pesantren, seseorang yang awam tentang agama, seseorang pengusaha atau politisi mendadak naik status sosialnya meskipun ia bukan tokoh agama, akan dianggap tokoh agama dalam seketika. Ditambah dengan embel-embel gelar kiai haji yang disematkan di awal gelarnya. Sehingga orang-orang pemburu kekuasaan atau pemburu popularitas banyak yang tergiur untuk mendadak mendirikan sekolah berasrama dan dikasih nama pondok pesantren. Kini ironinya lagi, pesantren dianggap sebagai institusi lahan bisnis yang paling empuk. Dengan bayaran puluhan juta untuk santri baru dan bayaran yang cukup mahal tiap bulannya. Para pebisnis berlomba-lomba berbisnis dengan mendirikan lembaga pendidikan dikasih nama pondok pesantren. Akibatnya sungguh memprihatinkan. Ada banyak para pengusaha nyata-nyata bukan lulusan pesantren. Bahkan sekedar membaca Al-Quran saja tidak bisa. Tiba-tiba ia membangun sekolah dikasih asrama dan dinamakan pondok pesantren. Lihatlah di mana-mana. Termasuk contoh terdekat dari masjid ini, di Pantura, Jawa Tengah ada pengusaha bukan lulusan pesantren dan tentu tidak menguasai tentang ilmu yang diajarkan pesantren. Tiba-tiba pengusaha itu oper profesi. Asetnya dijual, kemudian membangun sekolah megah dikasih asrama dan ditulis pondok pesantren. Sungguh memilukan. Bak memimpin perusahaan komersial. Sang bos membayar orang-orang ahli agama. Diposisikan sebagai karyawan untuk menjalankan bisnisnya berupa sekolah berasrama yang dikasih label pondok pesantren tersebut. Ada yang dibayar untuk berperan sebagai guru agama. Ada yang dibayar untuk berperan jadi imam sholat dan peran-peran lain sebagainya. Sedangkan sang pengusaha, pemilik lembaga pendidikan tersebut yang tidak punya sanad dan tidak punya kemampuan keilmuan itu, sang bos pemilik sekolahan tersebut, ia hanya duduk manis dengan rutinitas mengumpulkan pundi-pundi materi dari iuran wajib atau uang bulanan para santri dan mengumpulkan uang sumbangan dari pemerintah untuk sekolahnya yang dinamakan pesantren itu yang sering dengan nominal besar. Anehnya, ribuan orang tua menitipkan anak-anaknya untuk belajar di situ. Konon katanya mencari ilmu. Dengan hanya bermodal kemegahan gedung atau pencitraan di media sosial, meskipun kualitas pendidikan di lembaga tersebut tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan ke ilmu. Lihatlah, juga sedang trending di mana-mana. Tren di mana-mana. Berdiri sekolah atau pesantren dengan level tahfidz Quran, tempat menghafal Al-Quran. Namun lucunya,
didirikan oleh orang-orang yang tidak hafal Al-Quran, yang tentu sama sekali tidak punya sanad Al-Quran. Lagi-lagi dengan ustadz atau kiai bayaran, sementara pemilik sekolah atau pesantren tahfidz Quran hanya mengumpulkan pundi-pundi materi di akhir bulan. Sungguh memilukan. Sekali lagi, anehnya ribuan orang tua mau menitipkan anaknya di situ, konon katanya untuk mencari ilmu dan berguru pada orang berilmu. Sungguh memprihatinkan.